Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ellen. Saya adalah seorang guru agama Katolik dan budi pekerti di SDN 003 Mengkait. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi di Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309403. Akan menjalani ujian kinerja secara luring di SDN 003 Mengkait dengan materi Yesus Sang Juru Selamat kelas 6 fase C dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Margareta. Tiga. Bersiap. Kobra, merah merah putih. Hormat kat. Kat. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang keempat di bab kedua, yakni Yesus Sang Juru Selamat. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari sekarang pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Marina untuk memimpin doa. Bapak silakan cepat. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan doa. Marilah bersatu dalam doa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat rahmat-Mu hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama kembali di ruangan kelas 6 ini. Ya Tuhan Yesus, berkati juga Bapak Guru kami yang akan mengajar dan membimbing kami. Kami juga ingin berdoa untuk diri kami sendiri agar kami lebih fokus dan tertib dan bisa paham dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kami. Sekian permohonan kami demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terima kasih Marina telah memimpin doa kita pada hari ini. Sekarang mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri. Bapak, silakan tarik suara. Mulai. Hiduplah Indonesia.
Sekarang sebelum kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Itran Arianta, Hadir, Pak. Alvarez Valerianus, Hadir, Pak. Katarina Citra, Hadir, Pak. Margareta, Hadir, Pak. Katarina Marina, Hadir, Pak. Francisca Risma, sakit ya hari ini absen ya. Hadir, Pak. Daniel Ciko, Hadir, Pak. Nathan, Hadir, Pak. Teresia Safaria, Hadir, Pak. Carolina Meisila, Hadir, Pak. Charles Christmas. Hadir, Pak. Oke baik, berarti satu teman kita yang tidak hadir hari ini, ya kita berdoa semoga dia dapat kembali berkumpul bersama kita, dapat sehat kembali ya. Oke? Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengulang kembali pembelajaran kita ya minggu lalu. Masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Tentang Nabi Yesaya. Iya, tentang Nabi Yesaya. Nah, supaya otak-otak kita ini semakin cerah, nah, mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengingat kembali pembelajaran minggu lalu. Yang pertama, bagaimana situasi bangsa Israel pada saat Nabi Yesaya menubuatkan Mesias, kedatangan Sang Juru Selamat. Situasi apa yang terjadi? Ada yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan Marina. Situasi Israel sedang mengalami menderita. Iya, benar sekali ya. Situasi bangsa Israel yang menderita, sedang kesusahan. Nah, yang kedua, kira-kira nih, sejauh mana membuat Nabi Yesaya terpenuhi? Ada? Siapa Fikran? Dalam diri Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus. Tepat sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, itu secara nyata situasi dan pemenuhan membuat Nabi Yesaya. Sekarang, mari kita lihat materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, yakni Yesus Sang Juru Selamat. Nah, inilah dia pemenuhan dari nubuat Nabi Yesaya. Pertama-tama kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, peserta didik kita semua diharapkan dapat memahami kisah Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, ingat ya, dengan kata-kata, dengan perbuatan, dan dengan seluruh pribadi Yesus. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana nanti ini akan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan pelajari, gitu ya. Oke, baik. Untuk supaya kita lebih bergairah, sekarang mari kita buka puji syukurnya. Ya, kita lihat puji syukurnya di lagu Tumbuhlah Tunas Baru. Mari kita bernyanyi sama-sama. Ya kan? Tumbuhlah tunas baru di bumi bisa nubuatnya benar, mengharapanlah merawat mudanya. Begitu mungil yang harum dan lembut, menghapus dari bumi gelap dan kemelut. Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah menebus dunia. Oke, nice. Nah, tadi lagu Tumbuhlah Tunas Baru ya, itu menghantar kita untuk
kita berpikir yang lebih kritis, ya. Begitu ya. Nah, sekarang untuk membantu kita lebih lagi, nah, Bapak telah siapkan LKPD, ini LKPD-nya, ya. Di dalam sini ada teks kitab suci juga tentang lagu tadi kan tentang membuat Nabi Yesaya dan pemenuhannya. Sekarang kita akan dalam kelompok akan bersama-sama mengerjakan LKPD yang ini, ya. Sederhana saja LKPD-nya. Nanti kalian bisa lihat, bisa dikerjakan bersama. Silakan dibagi tugasnya dengan baik. Dalam LKPD ini ada teks-teks kitab suci dengan singkat yang harus kita baca, kita lihat. Semuanya bawa kitab suci kan? Udah kan? Nah, nanti dilihat, bisa direnungkan sebentar, bisa dibaca dan dijawab beberapa pertanyaan yang ada di situ. Oke? Sekarang Bapak berikan waktu 3 menit saja untuk mengerjakan lembar pertama dari LKPD tersebut. Silakan. Nih, satu banding satu, bukan yang dibacanya. Itu baca singkat saja. Tengok pertanyaan ini. Nah, ya, sini dijawab. Ya. Nah, bagi satu-satu semua sampai nomor 4. Nanti bisa lihat mana yang dijawab di sini dan di sini ya. Cek. Mati ya? Mantap? Ya. Yes. Ya. Ada 4 udah cek. Nanti di sini ditulis inti bacanya, singkat saja. Lalu di sini dijawab. Pertanyaan ini siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Cuma satu orang saja kalau kalian baca. Siapa yang dimaksud di sini? Nanti yang dijawab. Oke? Paham kan? Aman? Senyum sedikit lah. Ya. Oke. Mana ada yang susah? Bisa kan? Kalau ada yang susah, silakan. Kalau mau bertanya, boleh. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti Bapak akan jelaskan kembali. Ya, waktunya sebentar lagi ya. Kira sahabat Bapak rasa sudah cukup. Sekarang mari perhatikan kembali di sini. Kita perhatikan kembali ke depan. Sini Bapak sudah tampilkan video singkat tentang kisah kelahiran Yesus. Ya, mari kita nonton dulu bersama. Videonya hanya beberapa menit saja. Oke? Nama Maria. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Di sini ada Bapak tampilkan kitab Yesaya. Ya, ada juga kitab Yohanes dan juga ada Mazmur tanggapan. Pertama, Bapak akan minta kita secara bergantian. Kelihatan nih? Kelihatan kan? Nah, membaca Mazmur tanggapannya ya bergantian. Bapak yang referennya kelompok 1 bagian pertama, ya, kelompok 2 bagian kedua, kelompok 3 bagian ke-3. Siap ya? Siap ya? Oke, Bapak akan bacakan dulu referennya. Referen, iya Bapak, ke dalam tanganmu ku percayakan jiwaku. Nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Kelompok 1. Ku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu.
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudahlah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Kedua. Lanjut, 1, 2, 3. Di hadapan semua lawanku, aku bercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa nyeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Kelompok yang ketiga, silakan mulai. 1, 2, 3. Aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustaz. Ya. Nah, Bapak akan jelaskan singkat dari referensi ini, masih lebih mendalaminya lagi di RKPD kalian yang sudah Bapak lakukan tadi. Lihat di halaman keduanya. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Ya. Ada ya? Di halaman keduanya ada beberapa pertanyaan juga. Ada tabel juga, ya kan? Yang perlu kita kembali isi ringkas untuk memperdalam materi ini. Bapak kasih waktu lagi 3 menit. Ya, hanya 3 menit karena singkat-singkat saja. Oke, sekarang waktunya mulai. 3. Ya, oke, ini ada terkecilan singkat ya, 1 ayat dan izin. Bandingkan baca keduanya, bandingkan lalu isi ringkasnya di sini tentang apa? Ya. Kita bandingkan yang Ya, bandingkan kedua ini, ditulis isi ringkasnya apa? Bisa? Bisa. Oke, silakan lanjutkan ya. Ya. Oke, baik. Sudah selesai semua kan? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang setelah tadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Bing, bang, bidi, bang, bidi, bang, bidi, bang, bing, bang, bing, bang, bidi, bang, bidi, bang, bidi, bang, bing, bang. Sekali lagi yang lebih cepat. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Bing bang, bing bang, bidi bidi bang, bidi bang, bidi bidi bang, bing bang, bing bang, bing bang, bidi bidi bang, bidi bang, bidi bang, bing bang. Nggak apa-apa lah, ada keliru, oke? Semangat? Masih semangat? Tepuk tangan dulu kita semua. Ya, mari duduk kembali. Ya. Nah, Bapak kasih 15 menit untuk kamu mengerjakannya. Cukup panjang ya? Nah, karena ini penting ya. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan presentasi per kelompok ya. Setiap kelompok mengirim satu utusannya, perwakilan ikut presentasi. Satu orang menjadi narator ya, moderatornya, pembicaranya ya. Satu orang menjadi notulen atau penulis rapatnya, 1 atau 2 orang. Kalau dalam kelompok yang 4 orang, 2 orang jadi penulisnya. Kalau satu kelompok 3 orang, berarti 1 orang penulis,
Jadi notulen, satu orang pembicara, satu orang menjadi moderator. Bisa ya? Oke, sekarang waktunya untuk mengerjakan Bapak berikan 15 menit. Dimulai dari sekarang. Ya. Nah, sambil diskusi ya, sambil dikerjakan. Nanti hasilnya kita presentasikan di depan ya. Yang semangat. Bagaimana Ciko? Aman kan? Harus aman, harus semangat kita mengerjakannya ya. Marina? Nathan? Nah, silakan. Apa itu? Ya, disambar itu ditangkap, gitu ya. Ya. Ya, kita akan mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan bersama dalam kelompok masing-masing. Proses diskusinya akan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan, siapa yang jadi moderator, yang presentasinya silakan. Sudah ya, pasti. Nah, Hai teman-teman. Hai. Kenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menghasilkan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh Dikral. Ya teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. A. Apa yang dialami Lawing dan 3 binatang yang lewat? Jawaban. Lawing dilahap buaya dan Lawing meminta pendapat kepada 3 binatang yang lewat. Pertanyaan B. Bagaimana pendapatmu terhadap apa yang dilakukan buaya terhadap Lawing? Kelompok kera terhadap si kera tua, pemilik anjing terhadap anjing yang kelaparan itu. Jawaban. Harusnya buaya melakukan baik kepada Lawing. Kera harus menerima kera tua dan kelebihannya. Pemilik anjing harus memberi makan kepada anjing itu. Pertanyaan mereka dulu aja. Untuk nulis susah nanti nulis kalau ada pertanyaan dari teman kalau kamu berdiri. Ada nggak yang mau bertanya? Sudah dibuka sama moderator kelompok 1? Kalau ada? Kelompok 1, kelompok 2 ada? Ada? Kalau tidak ada ya nggak usah dipaksakan. Tidak ada? Kelompok 3? Nggak ada. Berarti aman ya jawaban mereka ya? Oke, kalau gitu mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. jawabannya yang misalnya kera tadi yang misalnya sama dengan penduduk desa tadi. Di situ tidak termasuk. Untuk pertanyaan kami coba menulis tentang pendapat kami yang tentang kelompok kera terhadap si kera tua dan pemilik anjing terhadap anjing yang kelaparan. Tidak ada Enak? Jelas? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kita semua yang telah mengerjakan lembar kerja yang telah Bapak bagikan dengan cukup baik dan luar biasa ya. Sudah berani tampil ke depan semuanya, menampilkan jawabannya, presentasinya dengan cukup baik. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan kita semua. Nah, setelah tadi kita dalam kelompoknya mengerjakan, berdiskusi, mempresentasi, ya ada yang sharing pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulannya, ya. Yang pertama, ya dari 4 pertanyaan tadi, pertanyaan pertama, banyak kejadian, ya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Benar ya? benar. Sekarang ini
di masa zaman kita ini banyak sekali orang baik, kita sampai wafat di kayu salib. Ya, ingat itu ya, baik ya. Tapi kita harus sadar, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah membalas. Pernah Tuhan Yesus balas yang musuh perutnya? Pernah nggak? Tidak pernah. Pernah Yesus membalas orang yang mampu tangannya di kayu salib? Tidak pernah ya. Tuhan Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi malahan, ingat ketika Yesus disalib, Yesus mengatakan, "Ya Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka." Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni mereka. Ingat itu baik ya. Sebagai kesimpulannya, sampai di sini mengerti? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Nah, kalau tidak ada, sebagai kegiatan penutup kita, ya, Bapak akan bagikan lembar refleksi ini, ya. Lembar refleksi ini dikerjakan satu orang satu. Di situ ada beberapa pertanyaan yang telah Bapak buat dalam refleksinya, nanti bisa dicermati bersama. Sekarang, ya boleh tulis namanya dulu. Ditulis namanya, kelasnya, untuk bahan pemenuhannya. Tetapi Bapak sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Ada nggak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau curhat? Ada yang mau menyampaikan keluh kesahnya? Ada? Apa? Ya, silakan curhat. Apa itu? Silakan. Lemah lesu, ya. Berarti kurang semangat tadi ya goyangnya ya. Nah, oke, kalau gitu mau diulang? Cukup lah ya. Nah, mungkin kita ada kelaparan, kurang bertenaga gitu. Nanti minggu depan kita akan lebih semangatkan lagi pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang Bapak minta salah satu dari kita, Safaria, untuk memimpin doa penutup. Ini betul. Silakan ya. Boleh doa ini atau mau doa sendiri? Silakan, bisa pilih. Ya, silakan ambil sikap doanya semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Safaria. Silakan kembali ya. Nah, baik. Pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa refleksinya nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan kembali bertemu lagi. Selamat pagi. Silakan istirahat.